Dia mengambil pakaian dalam bekas ayah dan kaos kaki yang bau, lalu menjahitkanku handuk. Rachel, pakai yang ibu buat. Lebih bagus dari yang beli di toko. Kemudian, aku terkena penyakit kewanitaan yang parah. Kamu nggak punya malu. Kamu suka tidur dengan sembarangan orang. Kamu benar-benar mempermalukanku. Aku ini putrimu sendiri. Kenapa kau jual putrimu sendiri? Keluarga Lin tidak ada tempat untuk putri yang tidak bermoral sepertimu. Kamu punya penyakit kotor itu. Kamu nggak beda sama pelacur. Kenapa kau jual putrimu sendiri? Keluarga Lin tidak ada tempat untuk yang tidak bermoral putri sepertimu. Aku tidak tahan dengan rasa malu itu. Aku bunuh diri. Aku ternyata terlahir kembali. Aku kembali ke hari aku membeli handuk wajah sekali pakai untuk orang tuaku. Karena kalian tidak menghargainya, aku tidak akan peduli pada kalian lagi. Kali ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Rachel, kamu lap muka pakai apa? Handuk wajah sekali pakai. Bukankah kita punya handuk? Kenapa kamu beli ini? Buang-buang uang saja. Kamu boleh menyiksa dirimu sesukamu. Jangan buat aku ikut menderita. Apa katamu? Kau bahkan tidak bisa merawat dirimu sendiri. Jangan buat aku ikut menderita bersamamu. Kau bilang apa? Rachel, apa kuliahmu sia-sia? Begitukah gurumu mengajarimu untuk bicara pada orang tua? Apa aku salah? Handuk itu sudah hampir hancur. Bagaimana aku bisa memakainya? Anak zaman sekarang. Begitu hidupnya enak, mereka mulai meremehkan orang tua. Kami dulu tidak pernah punya kemewahan seperti ini. Ini cuma satu handuk wajah sekali pakai. Kenapa kau buat aku terlihat seperti anak durhaka? Lagi pula, uang untuk handuk itu aku hasilkan dari kerja paruh waktu. Aku tidak mengambil 1 sen pun dari keluarga ini. Omong kosong. Aku yang membawamu ke dunia ini. Semua yang kau miliki, aku yang memberikannya. Kau makan makananku dan tinggal di bawah atapku, dan kau berani bicara soal milikmu dan milikku? Rachel, kenapa kau begini? Dulu kau anak yang sangat penurut. Kenapa sekarang kau jadi begitu tidak peduli? Lihat betapa kesalnya ibumu karenamu. Sekarang minta maaf padanya. Cukup, cukup. Memangnya kenapa kalau handuk itu menurutmu sudah tua? Pernikahan kakakmu besok. Kebetulan aku membuat beberapa handuk baru. Ini, Rachel, pakai yang baru ini. Di kehidupan lamaku, aku pernah menggunakan handuk ini, dan terkena penyakit ginekologi yang parah. Semudah itu, dengan penyakit kotor seperti itu, pasti dia sering berganti-ganti pasangan. Aku tidak. Aku bersumpah tidak. Kalau kau tidak main-main, dari mana kau dapatnya? Kau telah mempermalukanku. Aku anak kandungmu sendiri. Kenapa kau menjual anak kandungmu sendiri? Aku anak kandungmu. Kenapa kau jual anak kandungmu? Kamu punya penyakit kotor itu. Apa bedanya sama main cowok? Keluarga Lin tidak punya tempat untuk anak perempuan yang tidak bermoral sepertimu. Aku nggak mau. Jauhkan dari aku. Ya udah, kamu nggak mau. Tapi jangan dirusak begitu. Apakah sedikit debu lebih kotor daripada pakaian dalam bekas ayah dan kaos kaki bau? Apa yang kamu tahu? Baju ayah itu katun asli. Terasa nyaman di wajahmu. Ayah punya jamur kaki dan kuku yang parah. Kau mau aku lap badan pakai itu? Gimana kalau aku ikut tertular? Rachel, kamu berani sekali. Kami membesarkanmu selama ini, dan sekarang kamu jijik sama ayahmu sendiri. Ayolah, apa aku tidak menyucinya bersih? Aku sabuni 3 kali dan gosok di baskom lama sekali. Lihat, bersih sekali. Aku bilang tidak mau. Rachel, kenapa sikapmu seperti itu? Salahkah kami peduli padamu? Kalian buang sampah yang tidak diinginkan padaku dan bilang itu peduli. Simpan kepedulian murahan itu untuk kalian sendiri. Coba saja membantah lagi. Ada apa? Ayah, kenapa ayah pukul Rachel? Masa aku pukul dia kalau dia tidak salah? Tanya sendiri sikapnya itu kenapa. Mereka memaksa aku pakai kain bekas sebagai handuk. Aku bilang tidak, dan itu membuatku tidak tahu untung. Rachel,
Apa yang kamu katakan? Aku bekerja keras menjahitkan handuk baru itu untukmu. Rachel, apa yang kamu bicarakan? Aku bekerja keras sekali untuk membuatkanmu handuk baru itu. Handuk baru? Itu terbuat dari kaus kaki lama ayah. Cukup Rachel. Apapun bahan pembuatannya, ibu dan ayah bermaksud baik. Kamu sudah dewasa sekarang. Mulailah bersikap seperti orang dewasa. Kak Carol, kamu pikir aku juga tidak masuk akal? Lihat dia. Dia masih tidak menyesal, bahkan anjing akan mengibaskan ekornya setelah semua yang kulakukan untuknya. Orang tua tidak pernah salah. Kamu berutang segalanya kepada orang tuamu. Semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Benar, kalian melahirkan dan membesarkanku, jadi apapun yang kalian berikan padaku, harus kuterima sambil berlutut, kan? Rachel, hentikan sarkasmenya. Apakah kami pernah membuatmu lapar atau tanpa pakaian? Sekarang kamu sudah dewasa, kamu pikir bisa melawan kami? Baiklah, cukup. Kalian berdua, berhenti. Rachel, dari semua orang di dunia, kita menjadi keluarga. Itu sesuatu yang istimewa. Jangan berkata saat marah dan menyakiti keluargamu. Kukira dalam keluarga ini, setidaknya Kak Carol akan membelaku, tapi dia pun tidak memahamiku. Rachel, pernikahanku besok. Kamu adalah adik pengantin pria. Kamu harus tampil maksimal. Ayo kita belikan sesuatu yang baru. Rachel, tentang wawancara tadi. Itu salahku. Aku akan membelikanmu baju baru. Pilih apapun yang kamu mau. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, saya bisa menurunkannya untuk Anda coba. Bagaimana dengan gaun ini? Oh, Rachel, kamu terlalu gemuk. Itu tidak akan terlihat bagus padamu. Ibu mulai lagi. Dia tidak pernah bisa bersikap baik. Waktu kecil, dia bilang aku bodoh. Saat aku juara pertama, itu keberuntungan. Semakin besar, aku jelek dan gemuk. Semakin buruk dia menggambarkanku, semakin bahagia dia. Ibu lagi-lagi begitu. Ibu nggak pernah bicara baik. Waktu kecil, ibu bilang aku bodoh, dan bilang menang itu cuma keberuntungan. Sekarang ibu bilang aku gendut dan jelek. Makin keras ibu merendahkanku, ibu makin senang. Bu, putri ibu punya tubuh yang bagus. Gaun ini pasti pas banget untuknya. Pinggangnya tebal dan pantatnya besar. Rachel, dengarkan ibu. Ini nggak bakal cocok sama sekali. Kalau yang ini, Yang ini juga bagus. Pink muda cocok dengan warna kulitmu. Oh, Rachel, kulitmu sudah gelap. Warna ini bikin kamu kelihatan lebih gelap. Enggak. kamu pilih. Terserah kamu. Oh, ayolah. Ibu mau kamu pilih yang kamu suka. Kamu putuskan sendiri. Kami cuma memberi saran. Kami nggak akan memaksamu. Ibu sudah bilang semuanya. Baik atau buruk, ibu selalu ambil dua sisi. Rachel, kamu cari masalah? Bukankah ibu bilang apapun yang aku suka boleh? Bahkan penjualnya bilang ini cocok untukku. Hanya ibu yang bilang sebaliknya. Penjual itu orang luar. Apa dia lebih tahu kamu daripada ibumu sendiri? Hah? Rachel, hanya keluarga yang jujur padamu. Penjual itu cuma mau jual baju. Dia cuma akan muji-muji kamu. Apa dia mau bilang yang sebenarnya? Oke. Beli aja yang kamu mau. Aku akan pakai apapun itu. Udah cukup? Rachel, kenapa sikapmu seperti itu? Kami bicara baik-baik padamu. Kamu bicara sama siapa dengan sikap begitu? Kamu keras kepala banget sekarang. Nanti sama mertua gimana? Kamu bertingkah sangat manja. Bagaimana kamu bisa akur dengan mertuamu? Jangan khawatir, Kak Carl. Setelah aku sakit di kehidupan sebelumnya, aku terus mengawasi kopermu. Itulah satu-satunya alasan ibu tidak memasukkan handuk buatannya yang jelek ke dalamnya. Tapi kali ini, aku tidak akan menghentikannya. Karena kamu anak yang baik, terimalah hadiah penuh perhatian dari ayah dan ibu, nikmatilah semuanya. Skandal perjamuan pernikahan. Oh wow. Sari, kamu tampak cantik hari ini. Tante, apakah semuanya begitu terburu-buru hingga kamu tidak sempat mendapatkan pakaian? Aku akan menyuruh seseorang membawakanmu beberapa sekarang. Oh, tidak, itu tidak perlu. Kami sudah terlalu tua untuk berdandan mewah. Yang kami pakai sudah cukup. Tapi hari ini kamu jadi tuan rumah. Cukup, Sari. Orang tuaku memikirkan kita. Mereka tidak ingin menyaingi pengantin baru. Tapi, baiklah. Silakan masuk. Aula perjamuan pernikahan. Semuanya, makan dan minumlah. Selamat menikmati. Ibu, cukup. Duduk dan makanlah. Oh,
Sudahlah. Ayahmu dan aku bekerja keras untuk uang ini. Kami menghabiskan semuanya untuk pernikahan Karl. Para tamu harus makan duluan. Aku akan makan nanti. Sisa makanan mereka sudah cukup untukku. Hei, pelayan, bawakan saya sepasang sumpit lagi. Tentu, akan saya ambilkan sekarang. Hei, Siapa yang kau panggil pelayan? Itu ibu mempelai pria. Kenapa ibunya berpakaian sangat buruk? Aku kira dia seorang pelayan. Ibu mertuanya kelihatan sangat lusuh. Dia bikin pengantinnya jadi jelek. Betul, padahal di hari pernikahannya. Memalukan sekali. Dia jelas berusaha merusak hari pengantin. Orang tuaku dulu selalu hanya membuat hidup kami sengsara. Sekarang dia bisa lihat rasanya saat dipermalukan mereka di depan umum. Karl, ada apa dengan orang tuamu? Pakaian lusuh mereka sudah cukup buruk, tapi mereka melayani semua orang. Mereka benar-benar mempermalukanku. Orang tuaku selalu hidup sederhana. Sari, jangan marah. Aku akan bicara dengan ibu sekarang. Bu, jangan repot-repot. Duduk dan makanlah. Tidak lihat semua orang pada lihat? aku hanya ingin membantu kalian pengantin baru. Iya, aku duduk. Ya ampun, kami tidak pernah bisa makan makanan seenak ini sebelumnya. Rachel, ayahmu dan aku hidup hemat dan menabung. Kami menyimpan yang terbaik untuk kalian berdua. Lihat dirimu, membuang daging sebaik itu. Tahukah kamu betapa menderitanya kami untuk menghidupi kamu dan Karl? Sekarang hidup sudah lebih baik, kamu membuang-buang makanan seperti ini? Ibu selalu begini. Dia membuat dirinya sendiri menderita, lalu berbalik dan berkata kamilah penyebabnya hidupnya begitu susah. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu merasa bersalah dan menebusnya padanya. Kalau suka, habiskan saja. Tapi kali ini, aku tidak akan mengasihaninya lagi. Kenapa bau selimut ini? Bau banget. Kenapa spray ini bau sekali? Busuk. Jangan beresin tempat tidur. Pakai set mas kawinku. Sari, ibuku menjahit spray ini sendiri. Dia membuatnya dengan sepenuh hati. Perhatiannya, ya? Perhatian ibumu mempermalukanku di pernikahan kita. Kau tahu betapa buruknya? Semua kenalanku bertanya apakah mertuaku sudah gila. Oke sayang, jangan marah. Kita tidak akan pakai spray ini, oke? Oh. Sayang, aku mau mandi. Sudah larut malam. Kenapa Karl dan Sari belum datang? Mereka pasti tertidur di spray buatanku. Dan malas bangun. Aku menjahitnya dari kain terbaik. Sangat nyaman. Oh, Karl, kenapa kamu sendirian? Mana Sari? Ibu, kamu buat handuk ini dari apa? Handuk? Ada apa dengannya? Aku pakai kaos kaki bekas ayahmu untuk membuatnya. Itu katun murni. Kaos kaki ayah. Kamu tahu ayah punya kurap kaki. Bagaimana bisa kamu pakai untuk membuat handukku? Karl, kenapa kamu marah sekali? Bukankah kamu bilang yang penting niatnya? Kain kotor ini bukan cinta. Karl, pernikahan membuatmu berani. Sekarang kamu merasa terlalu hebat untuk orang tuamu? Sudah kucuci bersih. Aku menyabuninya 3 kali. Apa maksudmu bersih? Kemaluanku terinfeksi. Hah? Sari ngotot aku kena penyakit kelamin. Dia minta cerai. Kurap kaki hanya ada di kaki. Mana mungkin menyebar ke tempat lain? Buktinya ada di sini kan? Karl, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa kamu selingkuh di belakang Sari dan kena penyakit kotor? Omong kosong. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita lain. Itu karena handuk itu yang ada kurap kaki. Begitulah aku kena penyakit sial ini. Di kehidupan sebelumnya, ibu dan ayah bilang aku kena penyakit kotor. Bagaimana rasanya sekarang, Kak Karl? Cukup. Laki-laki dewasa tidak boleh lemah. Menyalahkan ibumu untuk masalah ini. Karl, sejak kamu menikah, kamu hanya peduli sama istrimu. Dia benar-benar menghancurkanmu. Kamu bahkan meremehkan niat baik ibumu. Peduli? Pedulimu. Membuat ayah kena penyakit ini. Sekarang kamu menyalahkanku. Dasar anak tidak tahu untung. Ibumu tangannya tertusuk jarum berkali-kali membuat spray untukmu,
Beraninya kamu menyalahkannya? Lain kali kamu menikah, jangan minta bantuan kami. Istriku pergi. Rumah tanggaku hancur. Bagaimana kalian bisa membantu sekarang? Anakku yang malang. Semua ini salah ibu. Ibu mengecewakan kalian berdua. Haruskah ibu berlutut di hadapanmu? Apakah bersujud bisa menebusnya? Kalian menghancurkan kebahagiaanku seumur hidupku. Dasar bajingan. Kamu buat ibumu berlutut? Kamu nggak takut karma? Ya ampun, kukira ibu benar-benar menyesal. Ternyata hanya pura-pura untuk Kak Carl. Rachel, berhenti bicara omong kosong. Jangan khawatir. Aku akan cari Sari sekarang. Mau ke sana buat apa? Apa kau belum cukup mempermalukanku? Aku akan jelaskan semuanya padanya. Aku akan bilang padanya kau tidak punya penyakit kelamin. Gimana caranya? Bilang pada mereka Carl sakit bukan karena main perempuan. Dia sakit karena pakai handuk yang terbuat dari pakaian dalam bekas ayah. Betul. Kau tidak jadi pergi, kau mungkin tidak punya malu, tapi aku tidak. Dasar anak nakal. Beraninya kau. Aku lulus wawancara. Wawancara apa? Grup Energi Timur. Ini grup energi nomor 1 di negeri ini. Nah, itu baru pekerjaan tetap. Anakku hebat. Betul. Dengan pekerjaan tetap seperti itu, kau bisa cari yang lebih baik. Carl, aku hanya ingin membantu kalian menabung. Jangan marah padaku. Aku tidak menyalahkanmu, Bu. Tapi cerai begitu setelah nikah. Apa kata orang nanti? Kau salah pilih wanita. Sekarang kalian sudah putus, kau bisa cari yang lebih baik. Jadi Carl harus berterima kasih pada kalian karena menghancurkan pernikahannya begitu cepat. Mungkin ini berkah tersembunyi. Aku sudah level berbeda sekarang. Aku butuh yang selevel denganku. Carl, kamu kan anak baru. Bersikap baiklah pada semua orang, dan selalu hormati senior. Tenang, Bu. Dan satu lagi, datanglah pagi setiap hari dan bersih-bersih untuk bosmu. Bu, zaman sudah berubah. Ini salah satu dari 500 perusahaan terbesar dunia. Mereka punya petugas kebersihan. Carl tidak perlu pamer dengan menyapu. Kau tahu apa? Bagi tukang sapu, menyapu itu kerjaan mereka. Bagi kakakmu, itu menunjukkan inisiatif. Kau tidak salah dengan mendengarkan ibumu. Apa yang kamu tahu? Petugas kebersihan menyapu karena itu tugasnya. Kalau Carl menyapu, itu menunjukkan inisiatif. Ibumu tahu yang terbaik. Oh, benar. Carl baru saja mulai di sana. Bukankah sebaiknya kita beri atasannya hadiah? Aku rasa kita tidak perlu. Ayolah. Semua bos menerima hadiah. Memang begitulah caranya. Ibu, orang tidak melakukan itu lagi. Ku dengar grup Energi Timur memiliki aturan yang sangat ketat. Menyuap atasan bisa berakibat dipecat. Jangan sampai Carl kehilangan pekerjaannya. Rachel, apa maksudmu? Dia ibumu. Apa dia akan menyakiti Carl? Sudahlah, James. Mereka tidak menghargainya. Kita jangan ikut campur. Cukup, berhenti bertengkar. Besok pagi, aku mulai hari pertama. Aku perlu menyiapkan dokumen. Kalau kamu sampai di sana, buat kesan yang baik pada atasanmu. Jangan khawatir, Bu. Ibu, kenapa ibu begitu sembunyi-sembunyi? Mau kemana? Tenggak kemana. Carl bilang tempat kerjanya sangat sensitif. Jangan coba-coba melakukan hal yang curang. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita tua sepertiku? Aku cuma belanja. Sampai jumpa. Sungguh, kami orang tua sudah lebih lama hidup daripada kalian. Kami bilang dengarkan kami, tapi kalian bersikap seolah kami ingin menjahati kalian. Carl memiliki CV yang sangat baik dan keterampilan profesional yang kuat. Dia tepat yang dibutuhkan tim kami. Silakan sambut dia. Carl, bekerja keras, dan perusahaan akan menghargaimu. Aku akan berusaha maksimal. Terima kasih, Pak Surya. Saya akan berusaha maksimal. Terima kasih, Pak Surya. Lin, Kamu bekerja di bawah Pak Surya. Beruntung sekali. maksudmu? Pak Surya mementingkan kemampuan. Dia benci orang yang pakai koneksi atau memberi suap. Pak Surya pernah punya anak dari teman keluarga yang coba main koneksi untuk diterima kerja. Dia dengan tegas menyatakan, Energi Timur tak akan pernah mempekerjakan orang seperti itu. Pak Surya orang berintegritas. Saya beruntung punya bos yang hebat. Betul. Kita semua di sini untuk kerja nyata.
Kita hanya perlu fokus kerja. Kita tidak perlu bermain politik seperti di perusahaan lain. Siapa yang coba menjebak saya? Apa yang terjadi? Siapa itu? Siapa taruh batang emas di meja saya? Ini hari pertamamu kerja. Gimana? Rekan kerjaku mudah diajak kerja. Bos langsungku juga hebat. Dia bahkan memuji kemampuanku hari ini. Wah, Carl, perusahaanmu lagi viral. Viral karena apa? Skandal besar. Seorang eksekutif bernama Surya di grup energi timur batang emas misterius muncul di mejanya. Sudah viral di internet. Eksekutif memang cepat kaya. Siapa tahu mereka lakukan di balik pintu? Aku banting tulang untuk 3.000 sebulan. Sementara mereka duduk di kantor ber-AC dan batang emas tiba di meja mereka. Jadi batang emas bisa masuk ke energi timur. Mungkin pecundang sepertiku tidak memenuhi syarat. Mereka tahu apa? Mereka hanya iri karena mereka tak bisa punya. Itu cuma iri hati. Ibu. Dari nada bicara ibu, apa ibu yang menaruh batang emas itu? Aku. Ibu, kenapa ibu memberi Pak Surya batang emas? Aku pikir uang di bank nilainya turun karena inflasi, tapi emas naik. Kak Carl, sebaiknya kamu bawa ibu dan minta maaf ke bosmu. Dia benar, Ibu. Ayo kita minta maaf ke Pak Surya. Oh, anakku yang polos. Semua penguasa suka uang. Dia cuma pura-pura bersih. Itu cuma akting untuk kalian. Dalam hati dia pasti girang. Kalian berdua berusaha menghancurkan masa depan kakakku. Kenapa ibumu nggak kasih hadiah ke orang lain? Kenapa cuma bos Carl? Dia cuma bantu Carl biar maju. Omong kosong apa yang kamu katakan? Tapi kau nggak bisa mengantarnya langsung ke kubur. Kamu? Cukup. Ibu, minta maaf sekarang. Pak Surya benci suap dan main belakang. Kalau dia tahu batang emas itu dariku, aku akan dipecat. Ayo, kita pergi. Tidak seserius itu. Carl. Pak Surya, apa yang membuat Pak datang? Silakan masuk, hentikan akting. Carl, batang emas di mejaku. Kamu yang menaruhnya kan? Pak Surya, biar saya jelaskan. Jelaskan apa? Atasanku mengirim seseorang untuk menyelidiki saya semalaman. Para atasan mengirim penyelidik ke sini semalam. Pak Surya, maaf. Saya tidak tahu Mama akan melakukan ini. Saya akan meluruskan ini secara terbuka besok. Simpan saja untuk hakim. Carl, kamu dipecat. Tolong, Pak Surya. Batang emas itu hanya tanda terima kasih. Kami tidak bermaksud apa-apa. Bapak terlalu serius. Sekarang seluruh kota tahu. Dan itu salah siapa? Seperti orang tua, seperti anak. Kalian urus sendiri. Puas? Pak Surya adalah pemimpin di industri energi. Sekarang aku sudah melawannya. Tidak ada di industri ini yang akan mempekerjakanku. Aku bilang minta maaf, tapi kamu tidak mau dengar. Lihat akibatnya. Kalian sudah menghancurkan pernikahanku. Apa kalian ingin menghancurkan karirku juga? Kenapa buru-buru? Perusahaan jelek itu gajinya kecil. Syukurlah. Aku dapat kesepakatan besar hari ini. Kalau aku bisa memuaskan klien, aku bisa mandiri. Benarkah? Tentu saja. Ibu Ratna akan datang makan malam besok. Pastikan kamu memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Dia akan pulang dengan senang. Ibu Ratna adalah seorang pengusaha terkenal. Dia bernilai miliaran. Jika kita bisa dekat dengannya, hidup kita akan terjamin. Terjamin. Ayah, ibu, saat Ibu Ratna tiba, jaga cara bicara kalian padanya. Seolah aku bisa bicara sembarangan pada CEO besar. Rachel, jangan khawatir. Aku janji akan memperlakukan Ibu Ratna seperti bangsawan. Cepat, lihat. Dia sudah datang. Ibu Ratna, aku sudah dengar banyak tentangmu. Muda dan sukses sekali. Salah orang. Ini Ibu Ratna. Maaf?
Jadi Ibu Ratna benar-benar seorang yang hebat, seorang pahlawan sejati. Tidak perlu basa-basi. Mari kita langsung ke urusan bisnis. Baik, bisnis dulu. Lewat sini, cantik. Tuan James, dalam bisnis, gunakan gelarku. Tentu kau tahu itu. Mulut ayahku itu. Dia menyinggung perasaan orang lebih mudah daripada dia bernapas. Oh, jangan marah, Ibu Ratna. Suamiku kikuk. Dia susah bicara. Maksudnya kamu muda dan cantik. Ya, Ibu Ratna. Anda klien utama. Penghidupanku bergantung pada Anda. Aku tidak akan pernah tidak menghormati Anda. Ibu Ratna, makan malam sudah siap untuk Anda di rumah kami. Kenapa tidak bicara sambil makan? Baik, di lantai atas, silakan. Ibu Ratna, silakan duduk di kursi utama. Kursi utama, Ibu Ratna. Linda, bawakan ikannya. Ini dia, ikan mas kukus. Silakan dicoba. Ibu Ratna, kepala ikan harus menghadap ke arah ibu. Kata orang, kalau sudah begitu, rezeki akan datang. Ini sulang kepala ikan untuk ibu. Maaf, saya tidak minum. Tidak apa-apa. Ibu Ratna bisa bersulang dengan air. Yang penting adalah niatnya. Jangan campuri urusan ini. Ibu Ratna, bukankah semua kesepakatan bisnis terjadi di meja minuman? Jangan pikir jadi wanita berarti Anda terlalu baik untuk ini. Meja ini medan perang. Anda perlu lebih banyak latihan. Biarkan saya menuangkan minuman untuk Anda. Di dunia bisnis, tidak ada satupun kesepakatan yang harus saya capai dengan merendahkan diri. Tuan James, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki pengaruh sebesar itu? Ibu Ratna, bukan itu maksud saya. Tuan James, jika Anda kurang memiliki keterampilan komunikasi dasar, tidak ada gunanya bekerja sama. Ibu Ratna, jangan marah. Beri ayah saya kesempatan lagi. Ayah, katakan sesuatu. Jika kita menyinggung Ibu Ratna, keluarga kita hancur selamanya. Ibu Ratna, saya hanya salah bicara sedikit. Anda seorang CEO yang berpengaruh. Kenapa Anda mempermasalahkannya? Betul, Ibu Ratna. Jadilah yang lebih besar hati, jangan turun ke level kami. Lihat, bahkan sekarang, Anda masih tidak bisa bicara dengan sopan. Anda tidak hanya salah bicara sekali. Sejak kita bertemu, Anda belum mengatakan satupun hal yang pantas. Kamu bukan cuma salah ngomong sekali. Sejak kita bertemu, kamu belum pernah ngomong yang enak. Aku penasaran. Kalau kamu bahkan nggak bisa bicara sama orang, bagaimana kamu bisa dapat semua deal lama kamu? Hei, Ibu Ratna. Jangan keterlaluan. Kami sudah bersikap baik, tapi kamu malah sombong. Ayah, cukup. Zaman dulu, gadis kecil sepertimu tidak akan pernah duduk di kursi kehormatan. Aku tidak boleh duduk di kursi utama. Di mejaku, kamu bahkan gak layak duduk. Berani kamu bikin ribut di rumahku? James, Ayah, kamu nggak apa-apa? Ada, 50.000 di kartu ini. Itu buat biaya medismu dan ganti rugi makanan yang rusak. Sedangkan kalian, lupakan saja bekerja di industri ini lagi. Apa maksudmu? Aduh. Cukup buruk kamu bicara begitu sama keluarga di rumah. Tapi kenapa kamu begitu kasar sama klien besar yang bernilai miliaran? Siapapun akan mengira ayah yang jadi bos besar. Omong kosong. Apa yang salah dengan sikapku? Aku merendahkan diri buat menjilat gadis kecil itu. Dia yang menghinaku. Dia nggak punya sopan santun. Halo, Bapak Ketua. Anda memanggil saya? James, berani kamu menghina Ibu Ratna? Kamu dipecat. Pak Ketua, saya hanya kehilangan satu akun. Bapak tidak bisa memecat saya karena itu? Tahukah kamu berapa banyak koneksi yang dimiliki Ibu Ratna? Bahkan saya tidak berani menentangnya, tapi kamu bilang dia tidak pantas bergabung dengan kita. James, kamu jelas tidak menghormati saya. Bukan itu maksud saya. Sudah, Ibu Ratna bilang kamu sudah selesai di industri ini. Karena kamu sudah bekerja dengan baik untuk perusahaan sebelumnya, saya tidak akan meminta ganti rugi. Keluar sekarang. Baik, pecat saya. Saya tidak percaya saya tidak bisa mencari cara lain untuk mencari nafkah. jadi, James, apakah kamu dapat pekerjaan?
Orang-orang buta itu bilang saya terlalu tua hanya karena umur saya 50 tahun. Saat saya menutup kesepakatan, mereka masih pakai popok. Jangan dengarkan mereka, ayah. 50 adalah usia yang tepat untuk memulai yang baru. Teruslah berusaha. Keluarga Lin baru saja menghancurkan pekerjaan tetap putra mereka beberapa hari yang lalu. Dan sekarang, ayahnya juga kehilangan pekerjaan. Tepat, seluruh keluarga itu tidak punya satupun pencari nafkah yang tersisa. Sepertinya mereka akan kelaparan. Pergi. Kalian semua, enyah. Terus bergosip, akan kurobek mulut kalian. Gila sekali, pantas saja dia dikutuk. Kalian terus cari, aku berangkat kerja. Kamu sudah dapat pekerjaan baru? Salah satu profesorku memberiku pekerjaan sebagai penasihat kampus. Gajinya Rp3.000 sebulan. Gajinya agak rendah, tapi sudah termasuk jaminan sosial, plus tempat tinggal dan makan. Carl, kamu lulus dari universitas terbaik dengan pujian. Kamu tidak bisa jadi pengasuh untuk mahasiswa. Tepat. Lupakan pekerjaan tetap, tapi setidaknya kamu harus mencari kerja dengan gaji 50 hingga 60 ribu sebulan. Rp3.000 sebulan? Kamu akan membuat orang melihat keluarga kita sebagai bahan tertawaan. Tepat. Lupakan pekerjaan tetap, setidaknya cari kerja yang gajinya 50 sampai 60 ribu sebulan. 3.000 sebulan? Kamu mau orang-orang menertawakan seluruh keluarga kita? Bukankah kita sudah cukup menjadi lelucon? Kenapa kamu sarkastis? Kamu menyalahkanku sekarang? Aku akan pindah ke asrama. Aku tidak akan pulang kecuali terpaksa. Carl, Biarkan dia pergi. Aku anggap tidak pernah punya anak tidak tahu untung itu. Sudah waktunya aku mulai bersiap untuk memutuskan hubungan dengan keluarga ini. apa gunanya membesarkan anak laki-laki? Dia besar lalu meninggalkan orang tuanya. Astaga. Doni, seorang pengangguran yang tidak pernah lulus SMP, benar-benar masuk ke grup puncak? Doni, aku lihat postinganmu. Grup puncak perusahaan besar banget, setiap hari di TV. Gimana caranya kamu bisa kerja di sana? Tentu saja, sepupu ibu ini orang penting di grup puncak. Benarkah? Tentu saja. Di grup puncak, aku bisa memasukkan siapa saja. Aku akan segera lulus, dan aku bahkan belum dapat magang. Aku sudah ikut banyak interview, tapi entah siapa yang akan menerimaku. Ya Tuhan, ini surat tawaran kerja dari grup puncak, salah satu perusahaan terbaik di industri. Dengan magang ini, aku bisa mendapatkan pekerjaan bagus dengan mata tertutup. Kak Charles, bukannya kamu bilang akan tinggal di asrama? Kenapa kamu di rumah? Ibu bilang ada kabar besar. Dia telepon aku belasan kali dan memaksa aku pulang. Ini kesempatan besar keluarga kita untuk mengubah segalanya. Paman Doni sekarang bekerja di grup puncak. Dia orang penting di sana. Ini akhirnya bisa mengubah keadaan untuk keluarga Lin. Sepupumu, Doni, sekarang bekerja di grup puncak. Dia petinggi di sana. Dia bilang bisa membuat seluruh keluarga kita mendapat kerja di grup puncak. Bahkan untuk magang di grup puncak, aku harus melalui beberapa wawancara. Bagaimana dia bisa membuatnya terdengar begitu mudah? Ibu, bagaimana kalau ibu ditipu? Dia sepupuku sendiri. Kenapa dia mau menipuku? Lihat, sepupu Doni bahkan memposting foto dirinya di grup puncak. Aneh. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Bisakah Anda membukakan gerbangnya? Tentu. Bukankah dia satpam di perusahaanku? Ibu pasti salah paham. Sebaiknya ibu tanya lagi ke sepupu Doni. Mana mungkin aku salah? Sepupu Doni sudah bekerja di grup puncak selama 20 tahun. Dia eksekutif puncak di sana. Dia bilang sendiri padaku. Di grup puncak, dia bisa memasukkan siapa saja yang dia mau. Nah, itu bagian yang benar. Dia satpam di gerbang depan. Tentu saja, dia bisa memasukkan siapapun yang dia mau. Bagus. Aku sudah berusia 50-an. Apa grup puncak mau mempekerjakanku, James? Ayolah, jangan khawatir. Aku mengirim Rp50.000 yang dibayarkan Ibu Ratna kepada kita kepada sepupu Doni. Dia berjanji padaku. Kita semua akan dapat kerja di grup puncak. Apa? Itu semua uang yang tersisa. Kamu berikan semuanya padanya? Bagaimana kita bisa hidup? Itu uang yang harus kita keluarkan. Begitu kita mulai bekerja di grup puncak, kita akan mendapatkannya kembali dalam sebulan. Kamu ada benarnya. Berhenti dari kerja konselor yang jelek itu. Carl, berhenti dari pekerjaan konselor yang jelek itu.
Sepupu Doni bilang, kita semua bisa mulai minggu depan. Aku tidak pergi. Rachel, ada apa denganmu sekarang? Tepat sekali, Rachel. Itu grup puncak. Tanpa koneksi pamanmu, lulusan baru sepertimu, Di mana aku bisa dapat kerja sebaik itu? Aku sudah dapat. kamu dapat kerja? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Aku baru dapat tawaran itu hari ini. Ini magang di grup puncak. Berapa sih gaji magang? Itu tidak bisa dibandingkan dengan grup puncak. Dengarkan ibumu. Kita berempat bisa bekerja bersama. Aku harus menolak tawaran grup puncak yang kudapat dari wawancara, demi menggunakan koneksi seorang satpam. Bukankah itu bodoh? Aku tidak pergi. Rachel, ibumu hanya berusaha membantu. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Aku sudah punya pekerjaan yang bagus. Aku tidak pernah butuh bantuan dari kalian. Kamu bilang apa? Rachel, bagaimana bisa kamu memukul ayahmu? Baik, baik, jadi kamu pikir kamu sudah dewasa. Jika kamu tidak ingin aku ikut campur, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Baik. Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak pernah punya anak perempuan. Kamu sebaiknya ingat itu. Jangan menyesal nanti. Ayo, Carl, kamu dan aku akan bekerja di grup puncak. Pekerjaan konselorku datang melalui mentorku. Dia banyak mengatur. Aku tidak bisa berhenti setelah beberapa hari. Bagaimana aku menjelaskannya padanya? Oh, sayang. Mentormu menginginkan yang terbaik untukmu. Kamu berhenti agar bisa bergabung dengan grup puncak. Dia akan mengerti. Kak Carl, sepupu ibu tidak bisa dipercaya. Jangan berhenti kerja dulu. Cek dulu, baru putuskan. Tutup mulutmu. Foto-fotonya ada di sini. Mana mungkin palsu? Kamu tidak punya ambisi, jadi jangan seret kakakmu ke bawah. Ini grup puncak. Kenapa masih ragu? Kalau mereka tahu, mereka akan menganggap kita tidak serius. Baiklah, aku akan berhenti. Sayang, Carl, kita akan mulai di grup puncak. Di sana penuh dengan profesional hebat, kita tidak boleh kelihatan kumuh. Carl, bukannya kamu bilang HP-mu sering lemot? Ibu belikan kamu yang baru. Makasih, Bu. Nak, pakai jam tangan ini. Orang kaya pakai jam tangan untuk menunjukkan status. Ibu, ayah, bukankah tabungan kita hampir habis? Semua baju dan aksesoris ini, berapa harganya? Investasi awal ini tidak ada apa-apanya. Kamu tidak boleh kelihatan seperti adikmu, pakai baju compang-camping, dan biarkan rekan kerja barumu meremehkanmu. Rachel, jangan keras kepala. Ayo kerja di grup puncak bersama kami. Aku akan belikan kamu baju baru juga, oke? Beban kerja di grup puncak berat banget. Semua orang berpakaian nyaman. Tukang pamer macam apa yang pakai jas dan jam tangan mewah. Kamu bicara seolah-olah kamu benar-benar bekerja di grup puncak. Rachel, ibu dan ayah hanya ingin yang terbaik untuk kita. Keluarga tidak boleh menyimpan dendam. Jangan sakiti mereka hanya untuk membuktikan maksudmu. Carl, jangan pedulikan dia. Anak tidak tahu untung itu suatu hari akan menyesal. Dia akan kembali menangis dan memohon kepada kita. Cukup. Kalian semua, berhenti bertengkar. Rachel, kami akan mengadakan pesta besok. Semua teman dan keluarga kita akan datang, jadi semua orang akan tahu seluruh keluarga kita sudah bergabung dengan grup puncak. Jangan lupa datang. Beritahu semua orang seluruh keluarga kita sudah bergabung dengan grup puncak. Jangan lupa datang. Karena kamu sudah mengatur panggungnya, masa aku melewatkan pertunjukannya? Baiklah, aku akan datang tepat waktu. Selamat datang. Silakan masuk. Linda, ku dengar kalian semua dapat kerja di grup puncak. Kalian semua diterima? Perusahaan itu besar sekali. Keren banget. Tidak, Rachel tidak diterima. Mau. Kami sudah menawarkan untuk membawanya masuk juga. Tapi anak ketiga kami menolaknya dengan sombong dan bilang mau memutuskan hubungan. Rachel, kamu yang salah di sini. Orang tuamu susah payah membesarkanmu. Mereka bahkan memikirkanmu. Masa kamu tidak tahu terima kasih? Betul. Perusahaan besar seperti Apex hampir mustahil untuk masuk. Tapi kamu malah bersikap seolah itu rendah. Sudahlah. Dia sudah dewasa dan tidak mau dengar. Nanti kalau hidup menjatuhkannya, dia akan mengerti niat baik kita. Linda, karena kamu punya koneksi, bisa nggak masukkan anak laki-lakiku yang tidak berguna ke Apex juga? Iya, betul. Dan anak perempuanku juga. Pokoknya masukkan dia ke Apex. Dia bahkan mau menyajikan kopi. Mudah. Kita semua keluarga di sini.
Nanti setelah kami mapan di Apex, kalian semua bisa menikmati keuntungannya. Wah, luar biasa. Pak Carl, sukses di usia segini. Iya, Pak Carl. Anak Bapak juga hebat. Jangan sombong. Kalau ini gagal, kamu tidak akan bisa melupakannya. Rachel, jaga mulutmu. Hanya karena kamu cemburu, jangan sinis sama kami. Tepat, Rachel. Lihat betapa suksesnya orang tuamu. Minta maaf saja pada mereka. Lalu mereka bisa memasukkanmu ke grup puncak. Bukankah itu bagus? Mereka tidak bisa. Rachel, omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Aku tidak mengada-ada. Kau tidak pernah diterima di grup puncak. Linda, jika kau tidak diterima kerja, kenapa kau masih di sini mengadakan pesta besar ini? Oh, ayolah. Jangan dengarkan anak perempuanku yang ketiga. Orang yang kubicarakan sudah berjanji padaku. Dia tidak akan pernah berbohong padaku. Betul. Pamanku adalah eksekutif puncak di grup puncak. Kudengar bahkan ketua harus menurut apa katanya. Tanpa persetujuannya, bahkan ketua tidak bisa masuk ke perusahaan. Wah, dia sekuat itu? Anak tidak tahu untung ini tidak punya ambisi dan ingin menghancurkan ini untuk kita. Baik, jika kau benar-benar diterima di grup puncak, di mana surat tawaran kerjamu? Apa itu surat tawaran kerja? Kau bahkan tidak tahu apa itu. Tapi kau mengaku diterima di grup puncak. Ibu, surat tawaran kerja adalah pemberitahuan resmi penerimaan kerja. Oh, hanya itu? Sepupu Doni adalah keluarga. Satu kata darinya bisa memasukkan kita. Kita tidak perlu barang baru macam itu. Itu tidak mungkin. Grup puncak adalah perusahaan resmi. Bahkan petugas kebersihan, apalagi karyawan, perlu surat tawaran kerja. Kau seolah tahu segala sesuatu tentang grup puncak. Kau mengada-ada? Ya, Rachel, kau perlu bukti untuk membuat klaim itu. Tentu saja aku punya bukti. Aku bekerja di grup puncak. Pantas saja Rachel tidak perlu bantuan orang tuanya. Dia masuk grup puncak sendiri. Itu tidak mungkin. Rachel, kamu baru saja lulus. Bagaimana mungkin kamu masuk grup puncak? Rachel, apakah kamu membuat kartu palsu hanya untuk membuat ibu dan ayahmu marah? Kamu rela melakukan penipuan? Kamu adalah aib bagi keluarga ini. Hei, tunggu. Kartu ini kelihatannya asli. Lihat, seseorang mengunggah kartu karyawan grup puncak secara online. Itu identik dengan milik Rachel. Jadi Rachel benar-benar bekerja di grup puncak. Linda, kamu baru saja menyebut Rachel pemalas. Tapi dia sudah masuk grup puncak. Anak perempuanmu sendiri bekerja di sana. Dan kamu bahkan tidak tahu. Namun kamu berdiri di sini menjatuhkannya. Kalian orang tua yang seperti apa? Tidak. Dia tidak bekerja di grup puncak. Tertulis magang grup puncak. Rachel, kamu cuma magang. Kira kamu punya jabatan besar. Ternyata kamu malah bayar untuk bekerja sebagai magang. Rachel, kamu tidak pernah sepintar itu. Bahkan jika kamu beruntung dapat magang, mereka tidak akan pernah mempekerjakanmu tetap. Lalu kenapa kalau aku magang? Aku punya surat tawaran kerja dan kartu karyawan. Apa yang kamu punya? Kamu terus mengaku bekerja di grup puncak. Mana buktimu? Yang kamu punya cuma omongan, kan? Tepat. Rachel mungkin hanya magang, tapi dia tetap di grup puncak. Kamu bicara terus, tapi kamu tidak punya sedikit pun bukti. Kamu mengaku punya hubungan dengan orang besar. Siapa tahu itu benar? Ibu sudah bicara selama ini, tapi ibu tidak punya bukti. Ibu mengaku punya kenalan orang besar, tapi siapa tahu itu benar? Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ayolah, Linda, ayo kita melapor ke grup puncak sekarang. Tuh, itu pintu masuk grup puncak. Tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya karyawan yang bisa melewati pemindaian pengenalan wajah. Carl. Buka pintunya dan tunjukkan pada mereka. Verifikasi gagal, akses ditolak. Bagaimana bisa gagal? James, coba kamu. Verifikasi gagal, akses ditolak. Verifikasi gagal, akses ditolak, akses tidak sah. Oh, Ibu Linda. Kenapa ibu bahkan tidak bisa masuk ke pintu perusahaan ibu sendiri? Jangan bilang ibu hanya membual. Sepertinya ibu hanya pandai bicara. Ibu pikir grup puncak itu toko kelontong yang bisa ibu masuki seenaknya? Tidak, mustahil. Mesin bodoh ini pasti rusak. Ya, sistem keamanannya pasti error. Bu,
Telepon sepupu Doni untuk memperbaikinya. Biarkan aku mencoba. Akses diterima. Selamat datang, magang Rachel. Sepertinya berfungsi dengan baik. Mustahil. Sepupu Doni mengambil Rp50.000 dari saya dan menjaminnya. Dia tidak akan pernah bohong padaku. Aku tahu apa yang terjadi. Bu, kami baru mulai hari ini. Jadi mereka belum memindai wajah kami. Betul, tepat. Perusahaan besar memang lama. Aku paham. Ibu, mungkin karena kita baru mulai hari ini, mereka belum sempat memindai wajah kita. Betul. Perusahaan besar lambat dalam prosedur mereka. Serius? Carilah sepupu Doni yang menjamin kalian masuk dan suruh dia mendaftarkan wajah kalian. Hei sepupu Doni, kenapa kami tidak bisa masuk ke grup puncak? Bukankah kamu sudah mengatur semuanya? Kamu sudah datang. Oke, aku akan ke sana segera. Oh, oke. Jangan khawatir, sepupuku akan datang. Linda, sepupu, aku di sini. Ayo masuk, sepupu. Kamu satpam? Benar, aku kepala keamanan. Bukankah kamu bilang kamu seorang eksekutif puncak di grup puncak, yang bisa memasukkan siapapun, dan bahkan ketua dewan harus mendengarkanmu? Benar, saat mobil ketua dewan masuk, bukankah aku harus menaikkan palang pintu untuknya? Haha, aku biarkan siapapun yang kuinginkan masuk. Gak masalah. Linda, jadi, eksekutif besar yang kau bayar hanyalah seorang penjaga gerbang? Jadi, seluruh keluargamu datang ke grup puncak untuk bekerja sebagai satpam? Haha. Dasar penipu. Kamu bilang bisa memasukkan seluruh keluarga kami ke grup puncak. Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu hanya seorang satpam. Siapa yang menipumu? Bukankah aku sudah memasukkanmu? Orang lain ingin tur ke grup puncak, dan bahkan tidak punya koneksi. Tur? Rp50.000 untuk membeli pekerjaan di grup puncak. Ini tahun berapa? Kamu masih pikir bisa beli pekerjaan? Mimpi saja. Kamu pikir ini tahun berapa? Bayar orang untuk dapat kerja? Mimpimu saja. Dasar penipu tak tahu malu. Kembalikan uang kami $50.000. Aku sudah biarkan kalian masuk. Masa harus ku kembalikan? Kamu bajingan. Kembalikan uangku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu, kau tidak apa-apa? Dasar penipu sialan. Beraninya kau pukul istriku. Aku pukul dia. Terus kenapa? Dengar. Begitu uang sudah di sakuku, jangan harap aku akan mengeluarkannya lagi. Hei kalian, usir pengacau ini keluar. Ya Tuhan, untuk masuk grup puncak, aku beli baju dan jam tangan, setiap sen yang kami punya habis untuk ini. Sekarang kita harus bagaimana? Ibu, kenapa tidak dicek dulu? Dia hanya satpam. Apa yang bisa dia sombongkan? Dia tidak jelaskan dengan jelas. Aku tidak sengaja. Mana aku tahu dia satpam? Jadi itu membuat semuanya baik? Untuk masuk grup puncak, aku berhenti dari kerja konseling dan menjauhkan mentorku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Beraninya kau bicara seperti itu pada ibu? Aku cuma ingin yang terbaik untuk kita. Kenapa kau tidak lihat niat baikku? Rahel, beraninya kau sombong? Kau magang di grup puncak. Kau tahu Doni itu satpam. Kau sengaja diam. Kau cuma ingin lihat kami membuat kami bodoh ya? HMPH. Sudah kubilang sepupu Doni tidak bisa dipercaya. Kau memaksa Kak Carol berhenti kerja. Sekarang ada masalah, kau menyalahkanku, kau tidak pernah salah, ya? Kami semua dengar. Rachel sudah memperingatkanmu dari awal. Kami semua mendengarnya. Rachel, sudah memperingatkanmu dari awal. Tepat sekali. Kamu menyebut anakmu sendiri. Anak tidak tahu untung karena tidak mendengarkan. Sekarang kamu salahkan dia karena tidak memperingatkanmu. Kamu selalu mau menang sendiri. Kamu percaya sama satpam. Kamu mudah sekali dibodohi. Siapa lagi yang bisa dia tipu? Makanya, hahaha. Sudah habis. Semua sudah habis. Ayo, kamu tahu nggak cara mainnya? Kamu tahu? Lucu, sekarang keadaannya berbalik. Sekarang aku satu-satunya di keluarga ini yang punya pekerjaan. Semua tekanan yang dulu ibu dan ayah berikan padaku akhirnya beralih ke Kak Carol. Carol, letakkan ponselmu dan bangun. Apa? Nggak lihat aku sibuk? Aku punya koneksi. Aku cariin kamu kerjaan bagus. Koneksi? Terakhir, kontakmu itu satpam. Sekarang apa? Tukang bersih-bersih? Kemarin itu cuma kebetulan. Aku janji yang ini beneran. Aku udah kirim infonya.
Coba lihat. Jadi kamu cuma buka situs lowongan umum, copy postingan asal-asalan, lalu kirim ke aku? Itu yang disebut koneksi? Carl, ibumu lagi cariin kerja buat kamu. Kenapa sikapmu? Sikapku? Coba lihat link yang dia kirim. Mereka minta gelar PhD dan 3 tahun pengalaman kerja. Aku baru lulus S1. Bagian mana yang aku penuhi? Apa dia benar-benar mau bantu aku? Aturan mungkin kaku, tapi orang tidak kaku. Kirim saja resumemu. Mana tahu kalau tidak dicoba? Dulu zaman kami, kalau suka sama perusahaan, kami langsung masuk dan tanya apakah ada lowongan. Tepat. Dulu, aku tidak seperti kamu, yang duduk-duduk saja seharian. Saat seusiamu, aku sudah berhasil. Aku duduk-duduk seharian? Aku punya pekerjaan tetap, dan kalian berdua yang menghancurkannya sendiri. Kalian tidak berhak mengkritikku. Kenapa aku menganggur? Kalian tahu betul. Kalian sengaja menaruh batang emas di meja bosku. Lalu kalianlah yang memaksaku berhenti sebagai konselor. Aku tidak bermaksud jahat. Itu cuma hal kecil. Harus kamu ungkit setiap hari? Kenapa kamu tidak introspeksi dirimu sendiri? Kamu cuma bisa menyalahkan orang lain. Kalau kamu benar-benar mampu, ibumu tidak perlu merendahkan diri dan memberikan batang emas itu kepada mereka demi kamu. Baiklah, baiklah. Jadi semua salahku. Kalau kalian begitu hebat, hiduplah sendiri. Aku sudah muak dengan keluarga sialan ini. Carl, Lupakan anak tidak tahu untung itu. Biarkan dia pergi. Di kehidupan sebelumnya, saat ibu dan ayah bicara kasar padaku, kamu selalu bilang mereka tidak bermaksud jahat dan hanya melakukannya karena mereka peduli. Tapi sekarang perhatian mereka diarahkan padamu. Kamu tiba-tiba tidak tahan. Ibu? Toilet kita rusak. ada apa? Kenapa ibu menyegelnya? Oh, iya, ibu lupa memberitahumu. Air sekarang mahal sekali. Untuk menghemat air, kita semua akan pakai pispot mulai sekarang. Oke, ibu, apa ibu serius? Abad berapa ini? Siapa yang masih pakai pispot? Rachel, kita tidak punya pemasukan sama sekali sekarang. Tabungan kita akan habis sebentar lagi. Ibu tidak punya pilihan. Setiap rupiah berarti. Berapa banyak air yang dipakai sekali siram? Ini bukan cara menghemat uang. Berapa banyak air yang dipakai untuk 1 kali siram? Hemat uang bukan berarti sampai segini. Kalian lagi bertengkar soal apa? Ayah, ibu menutup toilet. Katanya kita pakai pispot sekarang. Itu sangat merepotkan. Ibu cuma melakukan ini demi kebaikan keluarga. Lagi pula, kamu nggak perlu mengosongkannya. Jadi kenapa ribut? Menyimpan benda itu di dalam akan membuat seluruh tempat bau. Nggak apa-apa. Setelah kamu selesai, aku akan langsung bawa keluar. Aku menanam sayur di bawah. Ini pupuk kandang organik premium. Kamu pakai itu untuk pupuk juga. Itu tanah umum. Gimana kalau tetangga lapor? Ada apa dengan menanam sayur? Biar mereka panggil polisi. Jangan bilang aku nggak peringatkan. Aku pakai toilet umum di luar. Kamu manja banget. Kamu nggak tahan sama sekali. Linda, apa kamu nggak punya pertimbangan untuk orang lain? Kamu tinggalkan sampah itu di lorong setiap hari. Bau banget. Aku tahu, ibu dan ayah menimbun pupuk itu setiap hari. Tentu saja tetangga kesal. Semuanya, maaf. Uang lagi sempit akhir-akhir ini, jadi aku ingin menyisihkan ini untuk kebun sayur. Kamu tetap nggak boleh tinggalkan di lorong. Orang-orang terus lewat. Bagaimana kami bisa lewat? Tepat sekali. Bau banget. Mau ditaruh di mana lagi? Di dalam? Bau. Mau taruh di mana lagi? Di dalam? Lagi pula. Toiletmu juga bau, kan? Jangan sok bersih. Ini area umum, bukan toilet pribadimu. Kenapa kami semua harus mencium bau kotoranmu? Kau bilang sendiri, ini area umum. Aku bayar iuran, jadi aku bisa taruh apapun di sini. Aku bisa berak di sini, dan kau tak bisa mencegahku. Kau tak punya malu? Kami tidak punya pilihan. Kami harus menghemat sebisa mungkin. Kita semua tetangga, jadi, bisakah kau mengalah? Ibu Linda, kami tidak ingin ribut. Tapi kotoran bau ini di pintu masuk. Kami hampir tidak bisa lewat. Aku sudah menutupinya dengan kantong plastik dan menutupnya rapat. Kenapa masih bau? Mungkin kalian terlalu sensitif. Ayolah, kau yang memulai masalah ini.
dan sekarang kau menyalahkan kami. Sudahlah, tidak ada gunanya berdebat dengan keluarga gila ini. Sebaiknya kau perbaiki sikapmu. Petui. Coba saja. Linda, keluarkan semua pispot kita dan bariskan di sini. Minum, minum lagi. Satu lagi. Ayo minum. Apa yang bau busuk ini? Tai, ini semua tai. Bajingan macam apa yang meninggalkan pispot di pintu masuk? Cari mereka. Cari siapa yang melakukan ini. Aku akan bunuh mereka. Rachel, mau kemana dengan koper itu? Aku sudah sewa tempat, dan aku akan pindah. Apa? Aku memberimu makan dan pakaian, dan kamu masih tidak puas? Sekarang kamu merasa sudah dewasa dan bisa meninggalkan orang tuamu? Kak Carol sudah pindah. Kenapa aku tidak bisa? Lihat apa yang kalian lakukan di sini. Aku tidak akan tinggal di sini. Kamu tidak bisa membandingkan diri dengan Carl. Benar, Rachel. Kamu masih gadis muda. Bagaimana kamu bisa bertahan di luar? Kenapa tidak? Banyak wanita hidup sendiri. Apa maksudmu tidak ada yang bisa? Mereka bisa mengurus diri sendiri. Kamu belum pernah tinggal jauh dari rumah. Dengar kata ibumu. Kamu tidak bisa sendirian di luar. Letakkan kopermu. Hentikan omong kosong. Aku tidak akan. Lepaskan aku. Siapa kamu? Kalian keluarga yang meninggalkan ember tinja di luar, kan? Kenapa baunya busuk sekali? Ya, itu milik kami. Terus, kenapa kamu bau seperti tinja kami? Apa kamu mencoba mencuri tinja kami? Apa? Sekarang kamu juga mencuri tinja? Dasar anak muda tidak punya sopan santun. Apa kamu gila? Siapa yang mau mencuri tinja? Kalian meninggalkan ember tinja begitu saja. Aku tersandung dan wajahku jatuh di tinja. Aku di sini untuk minta pertanggungjawaban. Ya ampun. Ku dengar ada yang mabuk dan jatuh ke ember tinja tadi malam. Jadi ini dia orangnya. Orang-orang itu berbahaya. Sepertinya keluarga Lin kali ini berurusan dengan orang yang salah. Tuan-tuan, maaf sekali. Orang tuaku yang salah. Apa yang bisa kami berikan sebagai ganti rugi? Kamu gadis kecil yang bijaksana. Kawan-kawan, maaf banget. Orang tuaku salah. Katakan kompensasi yang kau mau. Hemfa. Kau anak yang pengertian, bayar aku. Kompensasi? Kami tidak salah. Kenapa kami harus bayar? Aku bahkan belum menyalahkanmu karena menjatuhkan pispot kami. Kalian berdua, diam. Apa? Aku salah? Kalian semua kebanyakan minum. Kalian bahkan tak bisa melihat jelas. Pispot besar itu ada di situ. Kenapa yang lain baik-baik saja? Mungkin tanya dirimu sendiri. Tanya diri sendiri apa? Aduh. Jianye. Kau tidak bisa seenaknya menyerang orang. Tidak ada hukum. Hukum? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu hukum. Kau pegang dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Rachel, telepon polisi. Aku tidak berani. Aku hanya seorang gadis. Aku tak bisa seperti orang lain. Aduh. Kenapa kami tidak memukul orang lain? Kenapa hanya kau? Hah? Mungkin tanya dirimu sendiri. Lepaskan suamiku. Aku akan melawanmu. Aduh. Bos, aku bawa barangnya. Kalau aku lihat pispot lagi di luar, aku akan buat kalian semua makan sampai kenyang. Jianye, jangan menakutiku. Ambulans, panggil ambulans. Dokter, bagaimana suami saya? Dokter, bagaimana suami saya? Kondisinya tidak baik. Dia keracunan makanan parah. Dia juga menghirup muntahannya, menyebabkan pneumonia aspirasi. Paru-parunya terinfeksi parah. Dia perlu bilas lambung sekarang, diikuti dengan antibiotik. Jadi, berapa biayanya? Totalnya, sekitar Rp200.000. Rp200.000? Dokter, kami benar-benar kekurangan uang. Bisa Anda beri pengecualian? Jika ibu tidak bisa membayar, kami tidak bisa melanjutkan perawatannya, mengingat kondisinya. Setiap menit membuatnya semakin berisiko. Kumohon, dokter. Bisakah Anda merawatnya dulu? Kami akan cari cara bayar. Baiklah, saya beri waktu 3 hari, maksimal. Jika masih belum bisa bayar,
Anda harus keluar dari rumah sakit. 3 hari tidak cukup. Tolong beri kami beberapa hari lagi. Dokter, kumohon. Di mana saya bisa dapat 200.000 rupiah? Suamimu pasti cinta kamu. Dia beri kamu mahar 880.000 rupiah, kurasa. Ah, siapa kamu? Jangan pukul dia. Rachel, ini Ryan. Dia pacarmu. Apa maksudmu? Aku gak punya pacar. Aku salah bicara. Dia pacar yang aku cari untukmu. Aku gak butuh pacar. Dan siapa yang jodohin anaknya dengan bawa pria itu langsung ke rumah? Oh, ayolah. Kita akan segera jadi keluarga. Gak usah sok asing. Oh, ayolah. Kita akan jadi keluarga. Gak usah malu-malu. Terakhir kali, ibu juga melakukan hal yang sama. Dia membawa pria tua itu langsung ke kamarku. Mungkin karena kali ini aku tidak kena infeksi jamur itu. Dia pikir dia bisa dapat harga lebih baik untukku. Jadi dia carikan aku pasangan yang lebih masuk akal. Kencan buta. Aku tidak mau ini. Pergi sana. Wah, kamu galak juga. Kamu akan 26 atau 27 setelah tahun baru. Kamu hampir 30. Nanti kamu tua dan enggak berharga. Kamu sudah lihat cermin. Muka kamu penuh keriput. Siapa kamu berhak menilai orang? Aku laki-laki. Laki-laki makin tua makin berharga. Kami tidak seperti kalian perempuan. Benar, Rachel. Kamu juga bukan barang bagus. Siapa kamu sok pilih-pilih? Kamu beruntung Ryan tertarik. Lalu apa yang membuat dia begitu istimewa? Dia kerja di mana? Berapa gajinya sebulan? Nggak usah buru-buru. Ryan baru keluar dari penjara bulan lalu. Dia belum dapat kerja. Apa? Dia baru keluar dari penjara? Jadi kenapa kalau aku baru keluar? Dengar dulu. Jangan coret aku hanya karena aku lagi jatuh. Aku cuma belum dapat kesempatan untuk buktikan kemampuanku. Bu, dia pernah di penjara. Ibu menjodohkanku dengan pecundang seperti dia. Mau apa ibu sama aku? Kamu panggil siapa pecundang? Kok bisa kamu bilang sejahat itu? Aku tidak seharusnya menyekolahkanmu sampai kuliah. Itu bikin kepala kamu penuh pikiran aneh. Sekarang kamu bahkan tidak mau dengar sama ibumu. Aku tidak pernah menyangka lulusan kuliah bisa berpikiran sempit dan mendiskriminasi orang. Tepat sekali. Sistem hukum sudah merehabilitasi dia. Sekarang dia keluar. Dia dapat awal baru. Dia melanggar hukum, dan aku harus menghormatinya. Itu cuma pencurian ringan. Bukannya aku membunuh orang atau membakar. Aku cuma mencuri beberapa barang. Bukannya aku membunuh orang. Apa katamu? Kamu masuk penjara karena apa lagi? Pencurian. Aku sudah keluar sekarang. Jadi, kenapa terus dibahas? Rachel, sekarang semua orang setara. Kamu tidak boleh diskriminasi. Sudah, jangan bilang lagi. Aku akan melakukannya. Apa katamu? Maaf. Sikapku tadi buruk. Aku seharusnya tidak langsung menghakiminya. Aku bilang, aku akan pergi kencan. Rachel, kamu benar-benar sadar? Aku mengerti sekarang. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untukku. Bagus, begitu dong. Senang kamu sadar. Wanita harus realistis. Jangan sombong. Baik, baik. Kalau begitu kalian berdua resmi sudah beres. Aku ke rumah sakit sekarang untuk memberitahu ayahmu kabar baik ini. Istriku. Ini pertama kalinya kamu di sini. Aku akan beli makanan dan minuman keras dan menyambutmu dengan layak. Nah, itu baru istri idaman. Aku suka wanita baik yang mengutamakan keluarga. Oh, iya. Minuman keras kesayangan ayah ada di lemari itu. Kudengar setiap botol harganya beberapa juta. Perhiasan emas ibu dan tas desainer juga bernilai sangat mahal. Jaga rumah. Jangan biarkan ada pencuri masuk. Tentu. Serahkan padaku. Terima kasih sudah melakukan ini. Kita dapat jackpot. Pernikahan Rachel sudah beres. Ryan menawarkan mahar sebesar 200.000 rupiah. Sayang, sekarang kita bisa bayar biaya rumah sakitmu. Luar biasa. Ibu, ayah, kabar buruk. Kita dirampok. Mereka pasti kehilangan banyak barang. Bener banget. Mengobrak-abrik rumah tadi, sampai berisik sekali. Minggir. Motaiku. Wuliang Yeku. Sialan. Dia bahkan minum semua birku. Perhiasanku. Waktu kita benar-benar bangkrut, aku bahkan tidak membeli ini. Sekarang semuanya dicuri. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu di rumah?
Bagaimana maling bisa mencuri semuanya? Aku tidak di rumah. Aku pergi beli barang untuk menjamu Rian. Hubungi Rian itu sekarang. Nomor yang kamu telepon mati. Tidak mungkin. Kenapa teleponnya mati? Telepon lagi. Nomor yang kamu telepon. Dat sedang mati. Bukankah dia itu jodoh yang kamu cari untuknya? Kenapa kamu tidak bisa hubungi dia? Hah? Aku tidak kenal dia. Kami bertemu di grup perjodohan. Dia bilang kalau mereka langsung menikah, dia akan bayar mahar Rp200.000. Jadi hanya demi mahar, tanpa periksa latar belakangnya, demi Rp200.000, kamu jual aku begitu saja. Apa maksudmu? Menjualmu? Aku ini ibumu. Mana mungkin aku menyakitimu? Aku tidak sengaja. Hah? Bukankah aku lakukan ini untuk keluarga kita? Ayahmu di rumah sakit, dokter terus menagih bayaran, mengancam akan mengusir kita dalam 3 hari. Apalagi yang bisa aku lakukan? Ayahmu di rumah sakit. Para dokter minta bayaran setiap hari. Kalau dalam 3 hari kita tidak bayar, dia akan diusir. Apalagi yang bisa aku lakukan? Yah, bagus. Biaya rumah sakit ayah tidak ditanggung, dan rumah sudah dikuras habis. Rachel, apa kamu nggak punya hati nurani? Ayahmu dalam kondisi begini, dan kamu masih saja ngomong sinis? Aku yang sinis? Kamu bawa dia ke kamarku. Kamu paksa aku setuju. Saat kamu dengar $200.000, semua yang lain jadi nggak penting. Cukup. Berhenti menyalahkan orang lain. Rachel, kamulah yang salah di sini. Aku yang salah. Siapa lagi? Kamu tahu Rian dulu pencuri. Kenapa kamu biarkan dia di rumah sendirian? Ayah, itu tidak adil. Bukankah ibu yang bilang Rian akan menjadi bagian dari keluarga kita sekarang, dan aku harus akur dengannya? Aku hanya memikirkan keluarga ini. Meninggalkan pencuri di rumah itu, seperti menaruh tikus di dapur. Tapi ibu bilang dia sudah direhab negara. Ibu bilang jangan menilai dia. Masa aku nggak percaya sama ibu sendiri? Bukan itu maksudku. Jadi aku nurut ibu. Aku lengah sama Rian dan meninggalkannya di rumah. Sekarang aku yang disalahkan. Jadi salah aku dengar kata ibu. Aku. Linda, lihat ulahmu. Rumah sakit terus minta bayar. Aku nggak punya pilihan. Kamu nggak bisa bawa sampah seperti itu ke sini untuk hancurin keluarga kita. Jadi sekarang ini semua salahku? Apa yang harus aku lakukan? Ya udah, hentikan perawatan. Pulang aja, tunggu mati. Kamu. James, ada apa? Tolong. Ada yang bisa tolong. Suamiku pingsan lagi. Lumpuh sebagian. Kegelisahan pasien menyebabkan pendarahan otak. Dia mengalami stroke dan lumpuh di satu sisi. Apakah dia masih bisa sembuh? Dengan perawatan jangka panjang dan rehabilitasi lanjutan, ada kemungkinan besar dia akan pulih total. Tapi itu akan mahal. Dengan perawatan awal, pengobatan, dan rehabilitasi, biayanya hampir Rp1 juta. Rp1 juta? Bahkan jika kami jual rumah, kami tidak bisa mengumpulkan Rp1 juta. Saya paham ini sulit, tapi perawatan tidak bisa ditunda. Semakin cepat dia mulai, semakin baik. Tolong kumpulkan uangnya secepat mungkin. Sudah berakhir. Semuanya selesai. Kemudian, ibu menjual rumah dan semua barang berharga lainnya. Dia tidur di lorong rumah sakit untuk merawat ayah. Di waktu luangnya, dia mengumpulkan kardus dan botol untuk dijual. Bagaimanapun, mereka keluarga. Aku pakai sebagian gaji magangku untuk membantu biaya. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Rachel, kamu di sini. Ayo duduk. Aku petik beberapa jamur di pinggir jalan hari ini. Ini untukmu, untuk menambah tenaga. Kenapa jamur ini kelihatan familiar? Ibu, di mana ibu dapatkannya? Masih ada tanahnya. Kelihatannya bukan beli di toko. Tentu saja aku petik di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Iya. Uang lagi susah sekarang. Kita tidak bisa beli jamur. Tunggu. Ibu tidak boleh makan jamur pinggir jalan. Bagaimana kalau beracun? Nggak mungkin. Akhir-akhir ini, aku petik buah pinggir jalan dan gali sayuran liar setiap hari. Dan kita sudah memakannya dan tidak apa-apa. Jamur bisa beracun. Mereka tidak seperti buah atau sayuran liar. Jangan makan sembarangan. Aku tidak bodoh. Aku tidak akan pernah makan yang beracun. Di TV, jamur beracun semuanya berwarna cerah. Ini bersih dan putih, jelas aman. Ibu, itu acara TV, bukan program sains. Oh, cukup. Kamu tahu kan uang kita pas-pasan? Obat ayahmu mahal banget. Jadi mau makanan enak itu dosa sekarang? Kamu mau fakta? Tunggu saja. Lihat,
Ini jamur malaikat maut, beracun mematikan. Lihat itu. Bilang jamur ini mematikan. Kalau dimakan, 90% kamu mati. Siapa tahu itu benar? Orang di internet suka mengarang. Itu sudah terbukti secara ilmiah. Itu bukan karangan. Zaman dulu, kami tidak seenak ini. Kami makan apapun yang tumbuh di pinggir jalan dan menggali apapun yang tumbuh di ladang. Tidak ada yang ngecek setiap hal kecil. Ibu, jangan keras kepala begitu. Keracunan jamur itu serius. Saya makan banyak jamur liar waktu saya kecil, dan saya masih hidup. Itu bukan berarti yang ini bisa dimakan. Jamur malaikat maut terlihat sama seperti jamur biasa. Kalau kamu makan dan sakit, rumah sakit mungkin tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Mereka bilang begitu cuma biar orang lain gak ambil semua yang enak. Ibu. Sudah, cukup. Duduk, saya gorengkan jamur untukmu. Saya bilang jangan dimakan. Hei, kamu ngapain? Jamur saya. Dasar anak boros. Jamur-jamur itu masih bagus banget, dan kamu malah merusaknya. Kamu cuma mau jamur, kan? Saya akan beli. Saya belikan untukmu, oke? Tuh, sudah saya pesan. Besok sampai. Jamur toko nggak sesegar liar. Yang beli di toko nggak sesegar yang liar. Ulangi lagi. Baik, baik. Uangmu, kamu yang putus. Halo, Ibu. Kiriman jamurnya sudah sampai. Iya, sudah. Lihat, kotaknya gede banget. Syukurlah. Bilang aja kalau mau jamur. Jangan petik sembarangan di pinggir jalan. Iya, aku ngerti. Rachel terlalu khawatir. Aku udah makan itu setengah umurku. Masa jamur liar beracun? Wangi banget. Nih, James, coba. Makan yang bergizi, biar cepat sembuh. Kamu masak jamur itu. Tunjukkan. Mana mungkin. Aku lihat kamu buka kotak kirimannya. Ibu, kamu petik jamur malaikat maut lagi dan kau sembunyikan dariku. Tentu tidak. Karena kamu bilang itu beracun, masa aku mau ambil risiko dengan nyawa ayahmu? Aku bawa sekarang. Tuh, ini jamur tiram yang kamu beli. Sekarang lihat. Masa aku bohong? Baik, temani ayah makan. Jangan makan sembarangan. Aku tahu. Aku tutup ya. Untung aku cepat dan memisahkan jamur liar. James butuh nutrisi sekarang. Jamur liar bikin dia kuat. Sebentar, aku suapin kamu sekarang. Semuanya, tenang. Ada pengumuman. Rachel. Pak? Rachel, kinerjamu bagus selama masa percobaan. Perusahaan mengangkatmu jadi karyawan tetap lebih awal. Terima kasih, Pak. Mari kita ucapkan selamat kepada Rachel atas resmi bergabungnya di grup Puncak. Selamat, Rachel. Akhirnya kamu berhasil. Sekarang kamu sudah resmi. Dapat kenaikan gaji, kan? Teh susunya traktir. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Saya akan terus bekerja keras. Apakah Anda kerabat dari James dan Linda? Apa yang terjadi padaku? Kedua pasien dalam kondisi kritis. Segera datang ke rumah sakit. Apa? Dokter, apa yang terjadi pada orang tua saya? Mereka makan jamur malaikat maut yang beracun. Mereka keracunan. Aku sudah memperingatkan ibu jangan makan jamur itu. Linda hanya makan sedikit. Kami masih berusaha menyelamatkannya. Ibu. Bagaimana ibu? Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Kamu bisa masuk dan pamit. Ibu. Rachel. Aku di sini. Ibu, katakan apapun yang perlu ibu sampaikan. Rachel. Aku kembali dari pintu kematian dan akhirnya menyadari. Kamu salah, ibu. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kamu sudah memakannya. Tidak. Bukan hanya itu. Ayahmu dan aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu.
Ayahmu salah. Aku juga. Tapi kami sudah membayar harganya. Ibu, berhenti bicara. Rachel. Maaf. Bisakah kamu memaafkanku? Karena di kehidupan terakhirku, kamu sudah membunuhku sekali. Di kehidupan masa laluku. Rachel, apa? Apa maksudmu? Benar. Karena aku terlahir kembali. Di kehidupan masa laluku, bukan kau yang diranjang itu. Akulah. Penyakit kotor di usianya, pasti dia sering bergonta-ganti pasangan. Aku tidak. Sumpah, aku tidak. Lalu bagaimana kau bisa kena penyakit kotor itu? Kau telah mempermalukanku. Aku putrimu sendiri. Bagaimana kau bisa menjual putrimu sendiri? Di kehidupan masa laluku, aku menggunakan handuk yang kau berikan padaku dan terkena infeksi kandungan. Kau bersikeras, aku tidak bermoral dan mencoba menjualku ke lelaki tua untuk mahar. Tidak. Mustahil. Setelah aku terlahir kembali, aku bersumpah akan balas dendam. Kukira itu akan terasa memuaskan. Rachel. Aku salah. Aku sangat salah. Jika aku diberi kesempatan lain. Aku berjanji. Aku akan berbicara dengan baik. Ayah, ibu. Aku datang menemui kalian. Aku tak pernah mengerti dulu. Kita keluarga. Jadi kenapa kau selalu mengatakan hal-hal dengan cara yang paling menyakitkan? Lalu aku mendengar sebuah teori. Dari generasi kakek nenekku hingga generasimu, hidup sangatlah keras. Tak ada makanan, tak ada uang, tak ada yang bisa diandalkan. Semua ketakutan dan rasa sakit itu terperangkap di dalam tubuh kalian, meninggalkan kalian dengan trauma tekanan bertahan hidup. Jadi kalian tidak tahu cara mengungkapkan kasih sayang. Kalian hanya mengkritik dan menekan kami. Kalian mewariskan semua rasa sakit yang kalian alami kepada generasi berikutnya. Jadi kalian tidak pernah belajar cara menunjukkan kasih sayang. Kalian cuma meluapkan amarah dan seenaknya mendorong orang. Kalian menurunkan semua penderitaan ke generasi berikutnya. Dulu aku benci kalian. Benar-benar, tapi berdiri di sini sekarang, aku sadar. Mungkin siklus ini harus berakhir denganku. Suatu hari nanti jika aku punya keluarga sendiri, aku tidak akan menggunakan penghinaan sebagai disiplin atau menggunakan kewajiban keluarga untuk mengendalikan siapapun. Kata-kata menyakitkan itu akan hilang selamanya bersamaku. Kak Charles, kamu datang. Ayah, Ibu, Rachel, maaf aku terlambat. Aku baru memulai bisnis kecil. Akhirnya mulai maju. Aku tidak bisa meninggalkannya. Bagaimana kabarmu, Rachel? Di grup puncak, aku sudah diangkat tetap. Bagus. Kamu selalu lebih kuat dariku, Rachel. Tentang kejadian dulu, maaf. Ayah dan ibu selalu meluapkan amarah, dan aku selalu membela mereka. Tapi sekarang, kurasa kita semua membayar atas apa yang kita lakukan. Semua sudah berlalu. Rachel, aku berharap yang terbaik untukmu sepanjang sisa hidupmu. Kamu juga. Ibu, ayah, aku pergi. Aku akan berkunjung kalau sempat. Pergilah, aku akan tinggal dan bicara dengan mereka. Hidup baruku akan segera dimulai.